kota yang jauh itu pasti ke tempat dia gitu loh belinya. Jadi ngerti ya. Jadi ibarat ada jejeran toko 4 atau 5 sebelum tempat dia, dari konsumen ke tempat dia itu ada pasar-pasar lain. Nah, doa ini adalah doa jahat ya. Agar pasar-pasar lain yang sebelum pasarnya dia itu dibikin bangkrut, dibikin hancur. Supaya apa? Konsumen itu lebih langsung ke dia saja gitu loh maksudnya. Jadi kalau dulu sistem perdagangan itu kan kalau di sebuah kota atau negeri atau desa itu mampu menyediakan komoditas yang lebih baik dari yang lain ya sama sebenarnya hukum bisnis atau hukum perdagangan kan begitu yang berjalan ya. Nah, tapi doa ini jangan dibaca ya untuk sampean ya. Ini adalah doa orang-orang nggak jelas, orang-orang yang ingin memonopoli. Sebenarnya ternyata sejak dulu oligarki itu sudah ada ya. Orang-orang yang melakukan monopoli. Makanya di negeri ini sebenarnya sudah bagus ya sejak zaman Pak Harto itu ada istilahnya KPPU ya. Jadi Komisi Pengawasan atau ya pengawasan persaingan usaha istilahnya begitu. Komisi ini kan sebenarnya untuk menjaga agar tidak terjadi monopoli tadi, agar ada pemerataan, kan gitu itu. KPPU itu, tapi kalau nggak salah dihapus itu KPPU itu. Padahal secara konsep, secara sistem ini bagus untuk memastikan tidak adanya yang besar makin besar, yang kecil makin kejepit, kan gitu itu. Jadi meskipun ada istilah UMKM untuk membesarkan usaha kecil, mikro dan menengah, tapi kalau tidak ada punishment atau tidak ada hukuman bagi yang melakukan monopoli, oligarki, oligopoli juga, ya tetap jalan monopoli itu. Sing kecil ya kepencet, yang punya modal besar ya akan tetap makin besar, sementara sing kecil ya menyik, menyik, nyik, kayak apa? Tikus kecepit gitu ya kan? Eh, Punya modal 10 juta aja ngik, ngik gitu. Nah, sementara yang di gede-gede sana itu modalnya nggak lagi miliar sudah. Oh, enak aja dapat kucuran pinjaman, kucuran bahkan nggak pinjaman, istilahnya apa bantuan pemerintah apa subsidi atau apa. Loh, orang gede-gede kok disubsidi itu gimana? Ya kan? Misalnya habis membakar hutan, untuk membakar loh disubsidi. Ya apa? Jadi ternyata praktek seperti itu sudah ada sejak zaman dahulu tuh. Ya ini termasuk Rabbana ba'id baina asfarina ini. Jadi mereka berdoa yang orang-orang jahat itu. Alhamdulillah. Orang-orang itu berdoa, ya Allah, kata Tuhan, Tuhan kami, tapi dia Tuhannya kan enggak kepada Allah mungkin ya. Jauhkanlah perjalanan kami, itu maksudnya begitu. Jadi jalur supply antara konsumen dan produsen itu kalau bisa dibikin langsung ke dia, biar enggak banyak apa potongan di tengah. Nah ini kan yang sekarang terjadi itu. Jadi kan tidak boleh sebenarnya. Di negeri ini pun undang-undangnya jelas tidak boleh ada satu atau dua orang atau satu eh, korporasi yang menguasai hajat hidup orang itu dari hilir ke hulu. Maksudnya apa? Misalnya ya, sebenarnya tidak boleh ada orang yang punya
usaha atau bisnis yang menguasai mulai dari misalnya kelapa sawit gitu ya. Dia punya kebun kelapa sawitnya. Terus dia punya armada untuk ngangkut kelapa sawitnya. Dia juga punya pabrik pengolahan sawitnya. Lalu dia punya juga perusahaan distribusi minyak sawitnya, minyak bikin minyak gorengnya. Terus dia juga punya toko untuk jual minyaknya. Ini tidak boleh sebenarnya. Nah, fungsi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU itu di situ, gitu loh. Mencegah itu terjadi. Kenapa ini? Karena tidak boleh begitu. Itu tidak adanya pemerataan. Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang didasarkan pada pemerataan. Itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, pasal 31, itu kan begitu tentang ekonomi Pancasila itu. Jadi sebenarnya sudah luar biasa. Tapi yang namanya kerakusan manusia, kemarin kita bicara toh, i'malu ala Dawuda syukron. Nabi Sulaiman itu loh diperintah Allah, kamu bekerja, tapi bekerja itu untuk bersyukur. Lah praktek-praktek monopoli, oligarki, oligopoli itu karena tidak adanya rasa syukur, karena nggak ngaji bareng Gus Glori. Makanya itu oligarki, para pemangku kebijakan itu suruh ngaji, biar ngerti. Nanti tak semangati bagaimana merunning negeri ini secara benar itu. Kalau saya disuruh nggak mau, saya nggak mau jadi presiden atau nggak mau. Saya cuma bisa menasihati, mengarahkan. Sini, tak arahkan sini. Dengan apa? Bukan dengan pendapat saya, dengan Al-Quran. Ini lihat tuh. Jelas, ternyata nih, jadi jalur supply atau chain supply itu kan ada itu. Jadi rantai supply itu sama para oligarki itu dipotong di tengah supaya semua keuntungan itu mampir ke dia tok, ke kantung satu orang. Ini tidak boleh. Misalnya kayak air itu. Ini sudah melanggar undang-undang dasar sebenarnya. Air itu adalah termasuk satu di antara sumber daya hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak kan gitu itu di undang-undang itu. Harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan rakyat kan gitu itu. Harus termasuk misalnya hal hidup orang banyak, listrik, air, kan gitu. Ya kan? Itu harusnya tidak boleh dikuasai oleh perusahaan swasta. Tidak boleh. Gitu kan. Kayak LPG, apa sumber daya minyak. Harusnya tidak boleh itu menguasai hajat hidup orang banyak kok. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Cuma ini kan Undang-Undang Dasar tahun 2000. Ya kan? Yang sudah diubah sama nggak jelas itu. Saya mau nyebut nama kok nanti gimana ini. Ya kan? Nah ini kritiknya kepada siapa? Bukan kepada mereka-mereka. Males saya kalau diajak ngomong tentang mereka. Kita ngomong sama kita sendiri. Kenapa? Karena kalau seandainya tadi diberi kekuasaan, lalu kita ini tidak ngaji seperti ini, kita ini hanya syukur. Kemungkinan rezeki kita menjadi oleh poli dan monopoli juga besar. Oh iya, air ya, ada yang beli sumber air tuh, ya beli bunganya itu dibeli. Habis itu dia bikin usaha pengolahan air. Habis itu dia bikin usaha distributor air. Lalu dia juga bikin DPD jualan air. Ya sudah saya banyak ada. Akhirnya masyarakatnya yang jadi karyawan. Karyawan itu buat outsourcing yang tidak punya hak untuk dapat pesanan, tidak punya hak ini itu. Ya itu undang-undang tentang kerja dan sebagainya. Nah, saya mengajak jabatan semua, siapa di sini pimpinan pemerintah, siapa ya. Ajak saya
ini adalah akan bersyukur. Mengikuti ajaran Allah, jangan tertipu, jangan ragu, jangan mau dibawa kemana, itu mau dibawa kemana. Makan jangan sehari apalagi yang kita keluar kali makan itu. Ternyata ada sisi itu ya. Makan tiga kali ternyata juga rekayasa kaum produsen negara ketergantungan. Kebutuhan kita ini sampai kan tiga kali ternyata. Nggak ada itu breakfast, lunch sampai dinner itu nggak penting sebenarnya ternyata. Kita itu hanya membutuhkan makan itu paling 2 kali. Itu pun bukan makanan berat-berat, tubuh kita loh ya. Tapi kita diajarkan sejak kecil seolah-olah makan itu 3 kali. Supaya apa? Supaya kita rakus. Supaya apa? Supaya kita konsumsinya lebih tinggi. Dengan begitu apa? Produsen lebih untung. Ternyata begitu. Lalu dijejalkan iklan-iklan tentang makanan ini itu. Lalu kemudian kalau harus minum suplemen ini, suplemen itu, ditakut-takuti. Vitamin ini, vitamin itu. Ya. Jadi itu juga untuk menciptakan ini. Tapi masih lumayan orang dulu ketika oligarki dulu itu masih berdoa kepada Tuhan itu. Ya Tuhan ini ba'id baina asfarina gitu. Tapi begitu mereka misalnya sudah menguasai supply chain tadi itu, atau rantai supply itu dari mampu menciptakan demand manusia sekarang itu. Jadi kalau dalam pembicaraan ekonomi itu kan ada yang disebut supply and demand ya. Supply and demand itu antara pasokan dan kebutuhan. Pasokan dan permintaan. Artinya apa? Permintaan barang ini lalu dipasok oleh ini. Nah, antara supply and demand, antara produsen dan konsumen, ini harusnya itu dibagi rata gitu loh. Oh, kamu yang bagian produksi susu, aku yang bagian distribusi, aku yang bagian jual grosiran, aku yang bagian jual eceran, oh aku yang bagian karyawan. Itu seluruh rakyat itu harusnya begitu. Nah, fungsi pemerintah itu ngatur supaya itu terjadi. Mencegah supaya tidak mengumpul kepada satu tangan saja. Supaya masyarakat ini dapat kecipratan semua rezeki yang ada diberikan Allah ini. Itu fungsi pemerintah itu. Memang nunggu Pak Burman jadi kepala KPPU kok. Ya, kan? Udah Ya. pensiun, Gus. Udah Enggak pensiun. boleh. Perjuangan itu enggak ada pensiun, enggak ada. Enggak ada. Jadi hari ini kan zaman mungkin belum pernah dengar KPPU kan sebelum pernah. Nah ini tak ajarin. KPPU itu ada, nggak tahu sekarang apa masih ada. Jadi komisi atau komite gitu ya. Itu pengawasan persaingan usaha. Itu untuk mencegah supaya tidak terjadinya sentralisasi satu produk atau satu demand itu ada di satu tangan saja. Supaya terjadi pemerataan gitu loh. Makanya kan di dalam Pancasila itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ya ternyata luar biasa ya Quran itu ya. Mengajarkan hal ini jauh sebelumnya. Kenapa? Karena kalau manusia dikasih kekuasaan yang terlalu berlebih dalam bidang ekonomi, wa dzalamu anfusahum, mereka pasti akan mendolimi. Dolim pasti berbuat dolim terhadap diri mereka maupun terhadap orang lain. Maka faja'alnahum ahadith. Maka kata Allah kemudian kita jadikan mereka sebagai bahan pembicaraan. Maksudnya apa? Ini wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Dulur di bawah laut daerah Baltik sana. Kemudian di bawah Laut Meksiko juga. Terus di bawah gurun pasir di
daerah tengah sana, itu ternyata setelah dilakukan citra satelit, itu di bawahnya itu ada banyak kota-kota tersembunyi yang hancur di masa entah puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan banyak artefak peninggalan yang digali itu setelah dilakukan uji material itu umurnya jauh lebih tua daripada piramida Mesir. Di bawah lautan Jepang juga ada. Di sana ada dinding-dinding yang presisinya itu tidak mungkin kalau tidak dilakukan dengan cara digital atau komputasi. Artinya di masa lalu, ribuan bahkan mungkin puluhan belasan ribu tahun yang lalu, itu sudah ada peradaban manusia yang canggih bahkan melebihi kecanggihan kita. Ini sangat persis seperti disampaikan Al-Quran bahwa ada banyak umat terdahulu yang kekuatannya lebih kuat dari kalian, yang kekayaannya lebih banyak dari kalian, yang bahkan kecerdasannya lebih cerdas dari kalian. Tapi karena mereka tidak mampu bersyukur, kami hancurkan mereka. Lalu menjadi ahaditha di sini nih. Menjadi bahan cerita. Itu. Nah, kalau kita lihat ini dulu, itu menunjukkan bahwa ahaditha ini adalah untuk bahan cerita itu. Kalau hanya untuk sekedar dongeng, manusia akan melihatnya sebagai dongeng. Tapi buat orang-orang beriman, itu adalah pelajaran penting. Untuk siapa? Ya untuk kita, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, di sini yang kita ingin pelajari itu. Walaqad, ya ini kan, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan yang demikian itu, maka ada tanda-tanda, ada pelajaran bagi siapa? Bagi orang yang sabar dan bagi orang yang mampu bersyukur. Nah ini mudah-mudahan saya dan sampean ini termasuk orang-orang yang mampu bersyukur. Supaya bisa mengambil pelajaran tadi. Karena kalau enggak, repot nanti. Enggak bisa mengambil pelajaran, ya ayat-ayat gini dibaca gitu aja. Dibaca gitu aja, enggak ada kok sesuatu yang sifatnya, nah ini kan eman tuh gitu loh. Ya. Eman kalau hanya sekedar eh, dibaca sebentar, apalagi hanya sekedar dilagu-lagukan gitu, eman. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Nah ini loh. Setan itu ternyata bisa membangun keyakinan. Iblis itu bisa membangun keyakinan. Jadi setan mampu membuat keyakinan manusia menjadi yakin. Gitu loh. Jadi kalau disebut di situ mampu menumbuhkan keyakinan terhadap hal yang sebenarnya keliru seolah-olah menjadi benar. Nah ini hati-hati Haman dulur. Kenapa? Karena ketika keyakinan itu kemudian diikuti, gitu kan, diikuti, lalu menjadi perilaku. Nah ini bahaya. Kenapa? Setan itu bisa membuat sesuatu yang jelek itu seolah-olah baik. Coba dibuka di surat Al-Hijr ayat 39. Surat Al-Hijr ayat 39. Ampun. Nggih, izin Mas Glari. Oke.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sadaqallahul adzim. Nah, itu. Jadi dia akan memandang indah baik perbuatan buruk, dia akan membuat yang salah seolah menjadi benar. Dan itu semuanya operasinya di dalam hati loh. Apalagi sekarang misalnya sampean membaca atau mendengar reel-reel tentang quote-quote yang seolah-olah benar misalnya ya. Yang paling sering diikuti anak-anak muda sekarang, tapi anak-anak tua juga kayaknya ikut itu. Jika kamu tidak dihargai di satu komunitas, maka pergilah kepada komunitas yang bisa menerimamu. Nah, kayak benar kan? Nah, gimana kalau ternyata itu di sebuah keluarga yang baik, yang selalu mengingatkan kepada kebajikan, yang selalu mencegah dari yang mungkar, memberikan teladan, tapi dia tidak suka, sukanya itu ingin kayak artis-artis itu, yang bebas-bebas itu. Lalu dia merasa bahwa keluarganya ini keluarga toksik, keluarga yang tidak baik, sehingga mencari teman-teman di luaran sana yang bebas, kan repot. Jadi setan mampu menumbuhkan itu. Ya, tadi dalam surat Al-Hijr ayat 39. Dan banyak ayat lagi, misalnya. Coba buka di surat Al-A'raf ayat 16-17. Al-A'raf 16-17. Kemudian juga nanti An-Nisa 120. Ayo gantian. Al-A'raf 16-17. Kemudian An-Nisa ayat 120. Silakan. Bikin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis jawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, itu janjinya setan tadi. Akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Akan nasihati manusia. Seolah-olah itu keinginan sendiri. Bahkan tujuan akhirnya setan apa coba? Membuat mereka tidak bersyukur. Nah, padahal ayat 19 ini tadi, kita bisa melihat dan membaca kebenaran itu kalau kita ini menjadi sobaring syakur. Hamba yang bersyukur. Nah, itulah. Dan ternyata setan juga berhasil membuat manusia yakin zon dalam hati itu menjadi kebenaran, sodako. Padahal itu zonna. Ya, zonna. Nah, lagi tadi surat apa yang saya baca? An-Nisa coba ayat 120. Bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Shadaqallahul adzim. Nah, tuh. Itu membangkitkan janji-janji kosong, seolah kalau jadi oligarki nanti enak, seolah dengan mengurangi jatah keuntungannya dulur-dulur lain itu benar, akan bahagia. Itu kan seolah-olah. Padahal itu zon yang diikuti oleh manusia. Fattaba'uhu. Siapa yang nggak ngikuti? Illa fariqam minal mu'minin. Hanya bagian orang beriman yang nggak gitu. Illa fariqam minal mu'minin. Jadi orang beriman yang nggak begitu. Wa ma kana lahu alaihi min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syakin. Nah, ini loh. Halo. Dan semua itu, setan itu tidak punya kuasa apa-apa. Kalau ada yang mengikuti seperti itu hanya untuk membuat Allah, membuat semuanya menjadi terang. Maksudnya gimana? Dengan adanya seperti itu, penyakit-penyakit seperti itu, akan menjadi jelas siapa yang beriman dan siapa yang masih ragu akan akhirat. Nah, inilah. Jadi justru dengan adanya fenomena
orang-orang yang ingin menjadi oligarki, orang-orang yang rakusnya setengah mati, orang-orang yang mengikuti ajakan setan tadi, itu menjadi nyata. Siapa yang benar-benar yakin akan akhirat dan siapa yang masih ragu akan akhirat. Ya, illa lina'lama may yu'minu bil akhirah. Hanya untuk kami agar jelas itu siapa yang tetap yakin akan akhirat dan siapa yang fi syakin apa? Dalam keraguan. Nah, sekarang nggak usah melihat orang lain. Coba kita teliti masing-masing diri kita. Kita ini masuk yang mayyu'minu bil akhirah atau yang masih man huwa fi syakin. Ayo. Itu bisa dilihat sendiri. Pengen nggak jadi oligarki yang menguasai seluruh rantai pasokan dari demand sampai supply tadi? Dari hulu ke hilir. Kira-kira keren nggak? Mulai dari punya kebun sawitnya yang ratusan hektar, punya pengolahan pabrik minyaknya, punya distributornya, ya, angkutan armadanya, sampai punya minimarketnya. Ah, kira-kira keren nggak kalau punya bisnis kayak gitu? Halo, halo, Loha, halo, lo ini loh, ayo ngaku. Duh, negara ini, bapak-bapak pendiri negara ini itu sudah luar biasa adil. Mungkin juga mengambil dari Al-Quran ya, mencegah itu terjadi dengan meletakkan pondasi dasar negara ini dengan Pancasila yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sangat adil dan merakyat untuk mencegah itu terjadi supaya apa? Rata. Enggak kok yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau kaya, ayo kaya bareng. Itu maksudnya. Makmur, ayo makmur bareng. Coba lihat nih. Kadang kan sama semua kalau tak ajak bicara akhirat kan seolah-olah enggak bicara dunia. Oh, keliru. Justru sampean itu tak ajak makmur dunia bareng-bareng. Ketidakbersyukuran, rakusnya manusia terhadap harta, itu akan membuat ya ini, praktek-praktek monopoli oligarki itu. Bisnis dalam Islam itu adalah bisnis yang ta'awanu alal birri wa taqwa, saling menolong. Maka yang besar membesarkan yang kecil, bukan membesarkan dirinya sendiri. Jadi kalau sampean kemudian balungane soge, kalau di Jawa gitu kan, kaya, enggak apa-apa sampean kaya, tapi ayo berdayakan yang miskin ini biar kaya bareng gitu. Lah ini enggak, maunya apa? Menguasai seluruh hajat hidup orang banyak. Bikin holding dia. Sudah pun punya perusahaan listrik, dia ingin punya perusahaan semen. Sudah pun punya perusahaan semen, dia ingin perusahaan makanan. Coba bayangkan. Dulu ada sebuah perusahaan, saya nggak sebut sebuah perusahaannya. Itu perusahaannya itu sabun mandi. Sabun mandi sama sabun cuci itu. Karena sudah kewaya, duitnya banyak. Ini untuk apa modal? Bikin perusahaan makanan. Setelah bikin perusahaan makanan, makanan pun begitu. Mulai dari hulu sampai hilir. Akhirnya apa? Orang-orang kayak sampean jual kerupuk. Ya kan? Jadi saya bicara akhirat itu supaya apa? Supaya kemakmuran itu terbagi rata. Coba bayangkan, Pak Guru Mukhtar ketika mengajarkan tentang iman ABC itu. Akhirat yang dimaksud dalam 3 proyek besar yang menanamkan keyakinan dunia akhirat itu kan diakhiri dengan konsep iman ABC itu. Iman ABC itu adalah bicara tentang pemerataan. Iman A kan yang kalau punya uang 4.000, syarat 1.000 untuk dunia, 3.000 akhirat kan gitu. Kalau punya 4.000, 2.000 akhirat, 2.000 dunia. Yang dimaksud akhirat itu dibagikan kepada sesama. Bayangkan kalau dalam satu desa ada 700 kakak. Ada 50 kakak di bawah garis kemiskinan, yang 650 sedang-sedang saja. 650 ini amalkan iman ABC yang aja punya penghasilan 4.000 sehari, 1.000 kumpulkan untuk akhirat. Terkumpul 650.000 dari orang yang ini. Berikan kepada satu orang yang satu di bawah garis kemiskinan. 650.000 untuk jualan pentol atau apa. 1 hari tentas kemiskinan. Besoknya lagi amalkan lagi. 1
1.650 orang itu. Maka berikan lagi ke orang kedua yang di bawah garis kemiskinan. 2 orang dalam 2 hari terentas dari kemiskinan. 50 hari selesai kemiskinan di desa itu. Dengan menanamkan keyakinan dunia akhirat. Jadi entrepreneur semua tuh. Itu yang dimaksud ekonomi Islam. Gak usah repot-repot bikin fakultas aneh-aneh. Ya wis pokoknya sampean mampu bersyukur, tanamkan tentang akhirat, konsep sederhana semacam itu, jadi pakai diseminarkan nggak selesai-selesai, ya kan? Inilah, jangan fisyakin, jangan ragu akan akhirat, tapi mayyu'minu bil akhirah, wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh, dan Tuhanmu itu atas semua yang kamu lakukan itu maha memelihara. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min zahir. Berhala-berhala berupa kalau dulu berupa patung ya, kalau sekarang berupa ilmu, berupa harta, berupa kekuasaan, tidak punya apa-apa, tidak bisa kuasa apa-apa terhadap sampean dulu. Bahkan sebesar darah pun tidak, baik di langit maupun di bumi, tidak punya peran serta apa-apa di mata Allah dalam penciptaan yang kamu anggap itu bermanfaat, berkuasa, tidak ada. Dan dua tidak memiliki bantuan apapun di dalam itu. Semuanya adalah dalam kekuasaan Allah. Oke? Clear? Nah, monggo kalau ada yang belum clear, tanyakan, silakan. Ya, banyak kan sekarang perusahaan-perusahaan itu, saya nggak usah sebut nama lah, tapi ya kayak Indofood, kok menyebut nama. Ya. Jadi itu kan mulai dari hilir ke hulu. Nah, akhirnya ya sudah, akhirnya hanya di antara sekian ratus juta orang, hanya ada 9 yang jadi naga. Nggak ada yang, sama akhirnya cuma jadi naga, tapi naga sari. Ya kan? Kenapa balik Dul? Ayat 20 ini kan kuncinya ayat 19 ya. Iya, iya. Kuncinya ada di 19 itu. Jadi kalau sampean-sampean makanya itu para 9 naga itu sudah ikut ngaji sini supaya menjadi sobaring syakur. Nanti kalau ada yang kenal tolong dibilangin. Ayo disuruh Gus Dori ikut ngaji gitu. Supaya sampean tetap kaya, tetap enggak dikurangi. Tapi diajak menjadi orang yang sabar menunggu janji akhirat, diajak untuk menjadi orang yang sabar dan ahli bersyukur, nanti berkah kekayaan sampean itu. Jadi enggak numpuk punya tanah sekian juta hektar. Enggak boleh kayak gitu. Sementara di SPMA Bali ini muridnya sudah sesek-sesekan enggak punya tanah. Kan enggak boleh kayak gitu. Iya, kita pengen tanah 1.000 meter aja susahnya setengah mati. Padahal program sudah enggak karuan. Kemarin kita menanam penanaman mangrove di hutan Tahura di Bali bersama 1.000 orang Bali itu. Bersama sekitar 100 lebih lembaga di Bali untuk penanaman mangrove. Hari kan besok kemarin itu kan World Mangrove Day itu. Jadi hari mangrove sedunia itu dipusatkan di Bali. Kita kemarin pilih Pusat Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup SPMA terlibat di sana. Jadi setelah sebelumnya kita menanam terumbu karang di dalam laut, sekarang mulai naik ke pantai, menanam mangrove. Nanti naik lagi ke gunung, menanam pohon. Itulah. Nah kegiatan semacam ini nggak ada yang membelikan tanah untuk pendidikannya, tapi oligarkis begitu besar, nah kan eman, maka ayo itulah. Nanti tolong bilangin siapa yang kenal oligarki, atau nggak usah oligarki gede-gede, oligarki yang di sini yang hadir ini loh. Ya, gitu. Jadi akhirat itu justru kita tanamkan keyakinannya untuk kemakmuran dunia juga. Itu konsepnya. Tapi kemakmuran yang bareng-bareng, bukan kemakmuran yang dewe-dewe. Itu namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kajian tafsir Indonesia. Ya, Bon, ada yang mau disampaikan?
Saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, karena ini kan yang di Bali ini katanya ada yang mau ada program tentang bantuan gedung atau apa gitu, tapi tidak ada tanahnya ya kita masih pikir-pikir untuk terima. Ya. Tapi kita tidak boleh kemudian berhenti hanya karena kekurangan fasilitas, tetap harus maju. Ya, tidak ada rotan apa? Tidak ada rotan jati. Akar pun jadi. Jati harus jati, nggak ada rotan ya jati lah. Masa cuma akar. Alhamdulillah ya. Terus bersyukur kepada Allah supaya kita menjadi hamba-hamba yang sobaring syakur. Apa ya bareng-bareng ya? Menjadi apa? Sobaring ya, nanti diwiridkan itu. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hamba-hamba yang sobaring syakur. Sambil nanti berangkat kerja, sambil ngitung laba, sambil ngitung utang juga menjadi apa? Sobaring syakur. Sambil ke pertanian, ke kantor, ngajar semuanya. Ya Allah, jadikanlah aku hari ini menjadi hamba yang sobaring syakur. Semoga Allah merahmat kita menentukan dalam surat Al-Mustaqim. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina. Allahumma barik lana dan muslimat al-akhir. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا تذل من استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وبدل حسنا من الجن من الشيطان وباركنا نتنا علينا سالنا. اللهم ارفع درجتنا وقنا عذاب النار. ربنا من فضلنا واشفيك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. جعلنا في شر شيطان من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا آمين. تقبل دعاء إنك سميع عليم وعلى المتدسكر ونسأل بعدنا على كل شيء قدير. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin.